Semangat Mr. Xi Jinping, deretan krisis bombardir Cina. Cina saat ini sedang dilanda krisis di beberapa sektor seperti properti, energi, hingga pangan. Hal ini menambah panjang hambatan yang didapatkan negara itu dalam membangun kembali ekonominya pasca pandemi COVID-19. Setidaknya ada 6 krisis yang harus dihadapi Cina, berikut rangkuman CNBC Indonesia dari berbagai sumber. Krisis properti berawal di akhir September lalu, itu ditandai dengan kejatuhan raksasa properti Cina, Evergrande Group. Perusahaan itu terancam gagal membayar utang 300 miliar US dollar atau sekitar 4.000 triliun. Analis menyebut hal itu terjadi lantaran perusahaan properti kedua terbesar Cina itu terlalu banyak meminjam uang, sementara penjualan sektor properti sendiri sedang bermasalah. Tidak hanya Evergrande, perusahaan properti lainnya seperti Fantasia Holding dan Civic Holding juga dilanda bencana keuangan yang sama. Fantasia Holding dikabarkan gagal membayar kewajibannya senilai 205,7 juta US dollar atau 2,9 triliun. Sementara Civic Holding disebut-sebut tidak mampu menutupi beberapa kewajibannya, utamanya bunga pinjaman. Terbaru, masalah industri properti di Cina juga melanda Kaisa Group. Dilaporkan akhir pekan lalu perusahaan berisiko untuk gagal bayar. Bahkan perdagangan di bursa Hong Kong ditangguhkan, termasuk anak usaha pengembangan berbasis Shenzhen itu. Serentetan masalah properti di Cina ini membuat Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve memberi peringatan. Tekanan di sektor real estate Cina termasuk Evergrande yang terlilit utang berpotensi berdampak ke Amerika Serikat, apalagi jika ini menyeret ke sistem keuangan Cina. Dalam laporan stabilitas keuangan terbaru, The Fed mengatakan ada kekhawatiran tentang tingkat utang yang tinggi dan peningkatan nilai properti yang menyebabkan regulator Beijing mengambil tindakan. Tekanan dapat menyebabkan koreksi tiba-tiba harga real estate dan berdampak ke sistem keuangan Cina. Mengingat ukuran ekonomi dan sistem keuangan Cina serta hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara lain di dunia, tekanan keuangan di Cina dapat membebani pasar keuangan global melalui penurunan sentimen resiko, menimbulkan resiko terhadap pertumbuhan ekonomi global Amerika Serikat, kata laporan itu dikutip AFP. Energi. Krisis selanjutnya yang melanda Cina adalah krisis energi. Krisis ini ditandai dengan berkurangnya pasokan listrik yang krusial untuk industri dan rumah tangga. Oktober lalu, krisis ini telah membuat 20 provinsi dan wilayah mengalami pemadaman listrik dalam beberapa bulan terakhir. Pemadaman itu diketahui bisa terjadi hingga beberapa kali dalam sehari. Pemadaman listrik 8 kali sehari, 4 hari berturut-turut, saya tidak bisa berkata-kata, tulis seorang warga dari Liaoning dan frustasi dilansir dari AFP bulan lalu. Ini sendiri tidak lepas dari ambisi Presiden Xi Jinping dalam mengurangi emisi karbon pada 2030. Ia berencana untuk mulai menghentikan operasional pembangkit batu bara dan menggantinya dengan energi terbarukan. Namun untuk mencapai target itu dibutuhkan pembangunan 100 gigawatt pembangkit tenaga surya dan 50 gigawatt tenaga angin setiap tahun untuk menyeimbangkan kenaikan konsumsi sebesar 5%. Hal ini jauh dari pertumbuhan energi terbarukan tahunan Cina yang baru mencapai setengah dari itu. Meski begitu, krisis ini cukup mampu ditangani Cina. Dalam laporan yang dibuat oleh Commonwealth Bank of Australia pada awal November, jumlah provinsi Cina yang mengalami kekurangan listrik turun menjadi hanya 2 pada pertengahan Oktober. Hal ini berkat kebijakan pemerintah negara tirai bambu yang berhasil menaikkan produksi batu bara nasional. Administrasi negara untuk keselamatan tambang batu bara meningkatkan produksinya sekitar 600 ton per hari dengan total produksi 55 juta ton pada kuartal keempat. Meskipun demikian, musim dingin yang datang diyakini akan menimbulkan masalah baru.
COVID-19. Sementara itu COVID kembali menyerang Cina, bahkan wabah ini disebut yang kedua terparah setelah corona muncul di Wuhan pertama kali akhir 2019. Komisi Kesehatan Nasional kembali melaporkan infeksi baru COVID-19 yang sebagian besar ditularkan melalui transmisi lokal. Cina mencatat 62 kasus baru setelah Minggu mengumumkan 89 kasus. Mengutip Financial Times, gelombang COVID-19 saat ini yang dimulai sejak 17 Oktober sudah mencapai sebagian besar dari 31 provinsi Cina. Ini menjadi penyebaran terluas sejak awal pandemi muncul akhir 2019 lalu di Wuhan, Provinsi Hubei. Mengutip Reuters, hingga 5 November ada 918 kasus terkait penularan baru ini, persisnya di 44 kota di 20 provinsi. Varian Delta menjadi penyebab gelombang kali ini. Tekanan dapat menyebabkan koreksi tiba-tiba harga real estate dan berdampak ke sistem keuangan Cina. Mengingat ukuran ekonomi dan sistem keuangan Cina serta hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara lain di dunia, tekanan keuangan di Cina dapat membebani pasar keuangan global melalui penurunan sentimen resiko, menimbulkan resiko terhadap pertumbuhan ekonomi global Amerika Serikat, kata laporan itu dikutip AFP. Energi. Krisis selanjutnya yang melanda Cina adalah krisis energi. Krisis ini ditandai dengan berkurangnya pasokan listrik yang krusial untuk industri dan rumah tangga. Oktober lalu, krisis ini telah membuat 20 provinsi dan wilayah mengalami pemadaman listrik dalam beberapa bulan terakhir. Pemadaman itu diketahui bisa terjadi hingga beberapa kali dalam sehari. Pemadaman listrik 8 kali sehari, 4 hari berturut-turut, saya tidak bisa berkata-kata, tulis seorang warga dari Liaoning dan frustasi dilansir dari AFP bulan lalu. Ini sendiri tidak lepas dari ambisi Presiden Xi Jinping dalam mengurangi emisi karbon pada 2030. Ia berencana untuk mulai menghentikan operasional pembangkit batu bara dan menggantinya dengan energi terbarukan. Namun untuk mencapai target itu dibutuhkan pembangunan 100 gigawatt pembangkit tenaga surya dan 50 gigawatt tenaga angin setiap tahun untuk menyeimbangkan kenaikan konsumsi sebesar 5%. Hal ini jauh dari pertumbuhan energi terbarukan tahunan Cina yang baru mencapai setengah dari itu. Meski begitu, krisis ini cukup mampu ditangani Cina. Dalam laporan yang dibuat oleh Commonwealth Bank of Australia pada awal November, jumlah provinsi Cina yang mengalami kekurangan listrik turun menjadi hanya 2 pada pertengahan Oktober. Hal ini berkat kebijakan pemerintah negara tirai bambu yang berhasil menaikkan produksi batu bara nasional.